Shalom, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan, berkat yang tidak terputus. Haleluya. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Ketika dia berjanji, dia menepati janjinya. Daud adalah satu pribadi yang mengalami berkat yang tidak terputus. Ada satu ucapan Tuhan kepada Daud, ada satu perkataan Tuhan, perkataan janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Raja Daud bahwa tahta kerajaannya tidak akan terputus dari keluarga Daud. Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Saudaraku, luar biasa kalau Tuhan yang berjanji itu. Kalau Tuhan yang mengucapkan kata-kata berkat itu pasti akan terjadi. Dan ini yang terjadi bagi Daud dan bagi keturunannya. Saudaraku, kita akan melihat perkataan berkat sehingga berkat itu tidak pernah bergeser dari Daud. Bahkan dari keturunannya Tuhan berkata bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel 7 saudaraku ayat yang ke-15 dan 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. 2 Samuel 7 ayat 15 dan 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadamu, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, seperti yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudaraku, berkat apa sih yang diterima oleh Raja Daud? Dan itu bukan permintaan Raja Daud. Amin. Banyak kali apa yang Tuhan jawab dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu karena kita yang meminta sama Tuhan. Itu karena kita yang mendoakan kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi kali ini berbeda, saudaraku. Tetapi kali ini berbeda sekali. Daud tidak pernah meminta hal itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan itu bagi Daud. Berkat yang tidak terputus. Bahkan Tuhan berkata, sampai selama-lamanya. Saudaraku tahu, ketika kita membaca Alkitab yang kita baru baca tadi di ayat yang ke-16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudaraku, janji yang tidak terputus, berkat yang tidak terputus, yang ternyata dialami oleh Raja Daud, itu adalah pemberian Tuhan, bukan permintaan Daud, yaitu apa? Keturunan Daud selama-lamanya akan menjadi raja. Jadi artinya apa? Raja-raja yang akan memimpin di bangsa Israel harus berasal dari keturunan Daud. Saudaraku, bahkan sekarang ini ada yang lagi viral di media sosial bahwa Presiden Israel Benyamin Netanyahu adalah berasal dari Raja Daud, silsilah dari Raja Daud. Kalau saya mendengar berita yang viral ini, saya tidak akan heran. Kenapa, saudaraku? Karena memang Alkitab sudah mencatat bahwa Tuhan sendiri yang memberikan janjinya kepada Daud. Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Daud bahwa melalui engkau akan ada raja-raja yang tidak akan pernah terputus dari keturunanmu. Tuhan pilih melalui Raja Daud ini lahir raja-raja yang baru terus menerus.
Sampai Tuhan berkata selama-lamanya. Bahkan ternyata sampai dunia yang modern saat ini, kalau kita melihat yang saya katakan tadi, Benyamin Netanyahu, Presiden Israel atau Perdana Menteri Israel, pemimpin di bangsa pilihan Tuhan, ternyata berasal dari keturunannya Raja Daud. Jadi saudaraku, apa yang Tuhan katakan kepada Daud, dia tepati. Tuhan bilang ada berkat yang ajaib yang tidak akan terputus dari keturunanmu, yaitu berkat menjadi seorang pemimpin. Berkat menjadi leader itu lahir dari Daud, dari keturunan Daud. Saudara, kalau saudara membaca kitab Matius 1 di sana, saya akan baca saudaraku buat kita semua. Melalui dari keturunan Daudlah lahir raja-raja yang memerintah di bangsa pilihan Tuhan. Bahkan ternyata saudaraku, sampai zaman yang modern pun saat ini Allah menggenapi janjinya kepada Daud. Luar biasa Tuhan yang kita sembah. Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan yang tidak pernah ingkari apa yang dia katakan. Ayat yang dalam kitab Matius, buka. Saudara bisa lihat di sana, Matius pasal yang pertama. Di sini kita akan baca dulu saudaraku, mulai dari ayat 6 saja, karena ini silsilahnya cukup panjang. Saya baca ayat yang ke-6. Isai memperanakkan Daud. Daud, sudah perhatikan, ketika kita mulai baca ayat 6 dan seterusnya, itu sudah masuk kepada yang namanya ada raja-raja yang lahir dari Daud. Jadi keturunan Daud itu Tuhan pilih untuk melahirkan generasi pemimpin, berkat pemimpin yang tidak pernah terputus melalui silsilah Daud. Saudaraku, ketika orang menjadi pemimpin, pastinya bukan hanya sekedar menjadi pemimpin. Pastinya sudah diperlengkapi dengan berkat kekayaan, amin, berkat kehormatan, berkat kemuliaan, semuanya menjadi bagian orang tersebut ketika dia menjadi raja, ketika dia menjadi pemimpin di satu bangsa. Dan itu Tuhan sudah ucapkan, Tuhan sampaikan kepada Daud. Daud, melalui keturunanmu akan lahir pemimpin-pemimpin yang tidak akan terputus. Kerajaanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan, sampai selama-lamanya akan lahir pemimpin besar dari Daud. Saudaraku, apa pemimpin yang akan kita baca saat ini? Ayat yang ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo. Salomo itu dia juga raja. Amin. Ayat 7. Salomo memperanakan Rehabeam. Siapakah Rehabeam? Dia juga Raja Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia itu jabatannya dalam Alkitab apa saudaraku? Dia juga adalah raja. Abia memperanakan Asa. Siapakah Asa itu? Dia juga raja. Allah menepati perkataannya bahwa dari keturunan Daud akan lahir leader-leader yang diurapi Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang masuk sampai kepada kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sebab itu Tuhan berkata, kerajaanmu akan kukokohkan. Dari keturunanmu akan lahir pemimpin-pemimpin. Kerajaanmu akan sampai selama-lamanya. Itu berbicara apa? Kalau kita baca Matius 1 itu berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus raja di atas segala raja. Ini yang dimaksud Tuhan. Melalui Daud ini Tuhan pilih. Lahirlah seorang Mesias, penyelamat dunia ini. Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Tuhan tidak salah pilih orang. Saudara. Kalau kita manusia bisa salah pilih orang. Tuhan pilih keturunan Daud supaya Yesus Kristus bisa terlahir secara jasmani di sana. Untuk satu karya, yaitu keselamatan bagi seisi dunia ini. Saudaraku, luar biasa, pasti ada penyebabnya ya. Mengapa Tuhan sendiri yang berkata, bukan Daud yang minta sama Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang berjanji, Daud, keturunanmu itu akan tinggal di hadapanku untuk selama-lamanya. Keturunanmu akan diberkati, keturunanmu akan menjadi raja, menjadi pemimpin sampai selama-lamanya. Karena apa? Yesus Kristus akan menjadi pemimpin kita sampai di kekekalan, di kerajaan surga.
Luar biasa ya janji Tuhan bagi kita, bagi Daud luar biasa. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Asa memperanakkan Yosafat. Siapakah Yosafat? Dia adalah raja. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram itu raja juga, saudaraku. Ayat selanjutnya, Yoram memperanakkan Usia. Siapakah Usia? Dia juga adalah raja. Dari ternyata saudaraku, Raja Daud ini dari keturunan raja-raja yang lahir itu sampai masuk kepada kelahiran juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Hizkia memperanakan Manasye. Hizkia itu raja, Manasye itu raja. Manasye memperanakan Amon. Amon itu raja. Amon memperanakan Yosia. Yosia itu raja. Sampai kepada keturunan selanjutnya, Yekonya itu dia menjadi pemimpin. Ayat yang 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sieltiel, Serubabel, Ahiud. Semua itu adalah pemimpin-pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Jadi melalui Daud lahir pemimpin-pemimpin yang kuat yang dipakai Tuhan. Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang tidak terputus. Tentu kita akan berkata seperti ini. Kenapa ya Tuhan pilih Daud dan keluarganya dan keturunannya, saudaraku, untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Bahkan Yesus Kristus terbilang lahir dari silsilah Daud. Kenapa ya? Apakah tidak ada orang yang lain? Pasti ada tokoh-tokoh di Alkitab yang lain, amin. Tetapi Tuhan pilih Daud. Saudaraku, kita akan melihat alasannya. Mengapa Tuhan pilih Daud? Kita akan baca di 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-7. Ini alasan kenapa Tuhan pilih Daud. Ada berkat yang tidak terputus yang dialami oleh Daud sampai saat ini. Dan ternyata keturunannya bisa menjadi pemimpin di bangsa Israel saat ini. Luar biasa ya. Kita baca 2 Samuel pasal yang ke-7. Ini alasannya. Kenapa Daud itu Tuhan sendiri yang memberikan janji. Bukan Daud yang minta, tapi Tuhan yang memberi janji. 2 Samuel pasal yang ke-7, kita mulai baca ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya. Ayat 2. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ayat 3. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai kamu. Saudaraku, ini alasan kenapa Daud itu Tuhan mengucapkan janji berkat yang tidak terputus sampai selama-lamanya. Karena apa? Daud bilang, saudaraku, kepada Nabi Nathan, aku ini sudah tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras. Saudaraku, kayu aras adalah kayu yang berkelas, kayu yang mahal, kayu yang lux, kayu yang kualitasnya bagus. Daud menyadari, saudaraku, Nabi Nathan, aku ini sudah tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras. Artinya aku ini sudah tinggal di rumah yang sangat bagus, tempat tinggal yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Tetapi tabut Allah hanya ada di kemah. Tabut Allah hanya ada di tenda, saudaraku. Kalau saudara baca di ayat yang kedua, berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Saudaraku, lihat, Daud menyadari, saya ini sudah tinggal di tempat yang sangat layak sekali, baik sekali, bagus sekali. Tetapi tabut Tuhan itu hanya ada di bawah tenda. Ayat selanjutnya, Nabi Nathan berkata, perbuatlah apa yang dipandang hatimu baik. Apa yang terpikir oleh Daud? Ketika Daud bilang,
tabut Allah itu ada di tenda-tenda. Sedangkan saya punya rumah ini sudah bagus sekali, pakai kayu aras, kayu yang sangat terbaik. Yang terpikir di hati dan pikiran Daud ialah apa? Dia mau membangun bait suci Tuhan. Dia mau membangun rumah Tuhan supaya tabut itu tidak ada lagi di tenda-tenda, tidak ada lagi di sebuah tenda yang ya kadangkala bisa dipindah-pindahkan karena hanya di sebuah tenda, saudaraku, tidak di tempat yang permanen, yang menetap. Akhirnya Daud berkata, Tuhan, saya ini sudah hidup baik, kalau mau diartikannya, saya ini sudah hidup tentram, karena di ayat 1 berkata, Tuhan sudah mengaruniakan keamanan kepadanya. Dia sudah tidak dibayangi dengan musuh-musuh di sekelilingnya. Sudah tentram hidupnya dari Daud. Dia berkata, Tuhan, saya ini sudah tinggal di tempat yang sangat baik, tetapi tabut Allah masih ada di tenda. Jadi Daud terpikir di hatinya untuk membangun bait suci atau rumah Tuhan supaya tabut Allah menetap di situ. Tidak diangkat-angkat, digeser dan dipindah-pindahkan. Dia mau memberikan satu penghormatan kepada tabut Allah itu. Tabut Allah itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Jadi dia berkata, saya mau bangun bait suci. Saya mau bangun rumah Tuhan. Saudaraku, luar biasa ya, pikiran Daud. Pikiran yang mendatangkan berkat yang tidak terputus. Inilah penyebabnya mengapa Tuhan pilih Daud. Pilih keturunannya itu, saudaraku. Oleh karena Daud, keturunannya itu diperhitungkan. Walaupun Salomo pernah melakukan dosa, tetapi kasih setia Tuhan tidak berlalu dari Salomo yang adalah notabene-nya keturunan Daud, anaknya Daud. Tuhan bilang, kasih setiaku tidak akan pernah bergeser dari keturunan Daud. Bukan karena keturunannya itu tidak melakukan dosa, tetapi karena apa? Tuhan ingat figur Daudnya. Saudaraku, kalau kita menjadi pemimpin kepala keluarga yang hidup mengasihi Tuhan, Tuhan akan perhitungkan bukan hanya anak kita, bukan hanya cucu kita, tetapi sampai keturunan kita dan kita selanjutnya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan akan perhatikan keturunan-keturunan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kitanya ini yang hidup mengasihi Tuhan. Daud, saudaraku, keturunannya itu bisa diperhitungkan Tuhan karena Daudnya ini yang mengasihi Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di silsilah kelahiran Tuhan Yesus, di situ ada beberapa raja yang tidak hidup seperti Daud. Di situ ada beberapa raja yang melakukan kejahatan. Tetapi mengapa mereka masih masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus? Karena faktor Daudnya ini yang diperhitungkan sama Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Matius tadi, kita kembali, di situ ada Raja Uzia. Raja Uzia ini dia dalam hidupnya melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kenapa dia masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan? Karena faktor Daudnya ini, karena Tuhan sudah janji sama Daud bahwa keturunanmu akan tetap untuk selama-lamanya menjadi seorang pemimpin, menjadi leader. Tuhan perhitungkan keturunan kita. Tuhan perhitungkan anak-anak kita, Tuhan perhitungkan cucu-cucu kita, Tuhan perhitungkan cece-cece kita, cicit-cicit kita pun. Karena faktornya kita ini harus hidup mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau orang tua mengasihi Tuhan, berkat itu akan menjadi bagian anak, sampai cucu, bahkan sampai keturunan selanjutnya. Saudaraku, lihat di sini, Daud ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-5, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Saudaraku, ini selanjutnya ayat 6. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku, ini aku huruf besar artinya Tuhan, sejak aku menuntun bangsa Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dari kemah sebagai kediaman. Tuhan bilang, sejak aku menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, aku ini selalu mengembara. Artinya apa? Tabut Tuhan itu tidak ada tempatnya, selalu berpindah-pindah. Ini Tuhan sendiri yang katakan, saudaraku, di ayat yang ke-6, ayat 7. Kita baca ayat 7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh bangsa Israel, pernahkah aku huruf besar Tuhan, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian?
Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Tuhan bilang kepada Nabi Nathan, untuk Nabi Nathan sampaikan kepada Daud. Pernahkah Tuhan ini suruh kepada hakim-hakim, kepada pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi pemimpin di bangsa Israel, mengapa kamu tidak bangun rumah bagi aku, bagi Tuhan? Bagi Tuhan itu kenapa tidak kamu buat bait suci? Kenapa kamu tidak membangunkan bait suci untuk tabut Allah? Tuhan bilang kepada Nabi Nathan, untuk Nabi Nathan sampaikan kepada Daud. Artinya apa? Tuhan tidak pernah suruh, Tuhan tidak pernah memerintahkan kepada hakim-hakim, kepada raja siapapun, Raja Saul yang sebelum Daud, bahkan kepada pemimpin-pemimpin yang lain, kepada imam-imam atau kepada siapapun, saudaraku, untuk supaya bangun dong rumah untuk Tuhan, bangun dong bait suci. Kenapa kalian tidak bangun bait suci? Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah suruh. Baik itu kepada hakim-hakim, baik itu kepada Raja Saul yang sebelum Daud, baik itu kepada pemimpin-pemimpin Israel. Tuhan ternyata tidak pernah suruh. Tetapi inilah yang luar biasanya di mata Tuhan, yang membuat Daud ini, saudaraku, diperhitungkan Tuhan, keturunannya pun diperhitungkan Tuhan. Karena apa? Baru Daud atau hanya Daud seorang diri yang pernah terpikir dalam hati dan pikirannya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu membangun bait suci. Saudaraku, tidak semua pemimpin berpikir dalam pikirannya untuk membangun bait suci. Daud, saudaraku, dia menyadari, Tuhan, saya ini sudah tinggal di tempat yang baik, tempat yang luar biasa, sedangkan tabut Allah itu masih ada di tenda-tenda. Saudaraku, ada banyak orang yang sudah diberkati Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang sudah terbilang kaya. Ada banyak orang Kristen yang sudah punya kedudukan yang tinggi, tetapi tidak pernah terpikir untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan berkat dari Tuhan, belajarlah berpikir, Tuhan, apa ya yang harus saya buat untuk engkau, yang bisa menyenangkan hatimu? Daud ketika Tuhan berkata lewat firman Tuhan tadi, ketika keadaannya sudah tentram, sudah aman dari segala musuhnya, dia sudah tinggal dengan tentram di rumahnya, dia terpikir. Saudaraku, ada begitu banyak orang percaya tidak pernah terpikir dengan pekerjaan Tuhan, walaupun dia sudah diberkati dengan berkat yang besar, walaupun dia sudah diberkati dengan kedudukan yang tinggi, tetapi tidak pernah terpikir sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Apa ya yang harus saya buat untuk Tuhan, saya bisa menyenangkan hatimu? Pernahkah ada orang Kristen yang berpikir seperti pikiran Daud? Saya percaya kalau ada orang percaya yang belajar berpikir untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Bukan hanya pribadinya, tetapi keturunannya tidak akan ditinggalkan Tuhan. Saudaraku, kita penting, kita menjadi pemimpin, kita yang sudah kenal Tuhan, mari kita belajar berpikir, apa yang harus saya buat untuk engkau Tuhan? Apa yang harus saya buat untuk menyenangkan hatimu Tuhan? Daud ini, saudaraku, yang menjadi penyebabnya. Sebab itu, saudaraku, di pasal 7 inilah janji Tuhan itu terucap kepada Daud. Di ayat pokok tadi, di ayat yang ke-16. Saudaraku, kita baca di sini. Ayat yang kita baca di sini, saudaraku, ayat yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan tidak lama lagi. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini tentang Salomo. Tuhan bilang, nanti anakmu Salomo yang mendirikan rumah bagiku, karena tanganmu itu banyak melakukan penumpahan darah. Jadi anakmu nanti dia yang akan bangun rumah. Tetapi yang menjadi inisiatifnya, yang menjadi idenya, saudaraku, itu berasal dari Daud. Saudaraku, yang memikirkan menjadi inisiator untuk pembangunan bait suci itu bukan Salomo, tetapi Daud. Tetapi untuk mengerjakan pembangunan bait suci itu Salomo. Ayat selanjutnya, ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Sudah perhatikan, ini ayat luar biasa. Ayat 14. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Tuhan bilang, kalau anakmu Salomo melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia. Maka aku akan menghukum dia dengan rotan. Tuhan katanya akan pukul kalau Salomo melakukan kejahatan. Yang dipakai orang
dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Saudara perhatikan. Seperti yang kuhilangkan dari Saul. Tuhan bilang walaupun Salomo dia mungkin akan berlaku yang menyimpang, Tuhan akan pukul, tetapi kasih setianya itu Tuhan tidak akan hilangkan dari Salomo. Seperti yang Tuhan pernah hilangkan kepada Saul. Saul, saudaraku, Tuhan memang mundur daripadanya. Tuhan tidak berkenan lagi. Tetapi Tuhan janji, saudara, ini Tuhan yang sampaikan sendiri. Anakmu Salomo kasih setiaku akan ada kepadanya. Walaupun dia melakukan yang kadang-kala menyimpang, Tuhan akan pukul dia. Tuhan bilang, saudaraku. Ayat yang selanjutnya. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudaraku, luar biasa. Inilah janji Tuhan yang tidak terputus dalam kehidupan Daud. Saudaraku, kalau menjadi pemimpin, saya percaya itu sudah dilengkapi dengan berkat kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Kalau kita belajar memikirkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya kita akan diberikan oleh Tuhan berkat yang tidak terputus. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, kita akan menikmati kekayaan, saudaraku. Banyak orang rindu mencapai kekayaan yang luar biasa. Banyak orang ingin berhasil, tetapi banyak orang yang tidak pernah berpikir, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Pernahkah kita berpikir, Tuhan, saya mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Saya rindu, Tuhan, apa ya yang harus saya buat untuk Engkau? Apalagi kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita banyak dituntut oleh Tuhan. Kalau kita sudah banyak menerima anugerah Tuhan, kita yang punya jabatan, kita yang punya kedudukan, kita diperlengkapi dengan harta benda yang melimpah oleh Tuhan. Kita hidup dalam kemakmuran dan kita sama sekali tidak pernah berpikir untuk Tuhan. Hati-hati. Mari saudaraku, ini satu pelajaran yang berharga yang kita lihat. Bahwa Daud diperhitungkan Tuhan ketika dia mau membangun rumah Tuhan. Tuhan tahu, oh ini orang ini memang special edition. Edisinya spesial. Cuma satu-satunya yang Tuhan temukan. Cuma Daud satu-satunya yang punya inisiatif untuk menyenangkan Tuhan dengan apa? Dengan membangun rumah Tuhan. Dengan membangun bait suci. Tuhan bilang engkau adalah pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Karena tidak ada lagi sepertimu yang belajar terpikir untuk kepentingan Tuhan. Saudaraku, banyak kali orang ketika dia sudah berada di zona nyaman, dia sudah tidak pernah terpikir untuk menyenangkan Tuhan. Sudah ada di zona yang nyaman, sudah ada di tempat yang baik, posisi yang baik, kedudukan yang baik, berkat yang melimpah, hasil yang luar biasa. Tetapi sudah mulai pelit dengan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah lagi memikirkan kepentingan Tuhan. Jangan sampai berkat kita terputus. Jangan sampai berkat kita hanya kita yang alami. Orang cerita dulu orang tuanya itu sukses sekali. Dulu mama papanya itu berhasil sekali. Tapi sayang ya, lihat anak-anaknya miskin. Lihat cucu-cucunya sekarang jadi, pengemis. Contoh ya, ini cuma contoh. Padahal dulu orang tuanya itu kaya raya. Padahal dulu orang tuanya itu sukses besar. Tapi anak-anaknya, kasihan anak-anaknya. Hidup susah. Apalagi cucu-cucunya. Kasihan, karena apa? Berkat itu terputus hanya berhenti kepada keturunan pertama. Tetapi Daud, berkatnya itu tidak terputus, tidak hanya berhenti kepada Daud sendiri, tetapi terus mengalir sampai kepada keturunan yang selanjutnya. Oleh karena apa? Dia menjadi inisiator untuk membangun rumah Tuhan. Satu inisiatif Daud, satu kerinduan dari Daud untuk menyenangkan Tuhan. Pernahkah kita berpikir untuk menyenangkan Tuhan? Kita bertanya, Tuhan, apa yang harus saya buat ya Tuhan untuk saya bisa menyenangkan-Mu? Apa Tuhan? Kalau Tuhan berkata, lihat gerejamu sementara membangun. Berkorban untuk gerejamu, lakukan kalau itu yang Tuhan mau. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, di sekelilingmu banyak orang yang membutuhkan, bantu untuk orang yang membutuhkan. Kalau itu yang Tuhan beritahukan untukmu, lakukan. Kalau Tuhan berkata, lihat banyak sekali anak-anak yatim piatu,
banyak sekali panti-panti asuhan yang membutuhkan. Kalau itu yang Tuhan sampaikan di hatimu, lakukan, saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita menyenangkan Tuhan, mari kita lakukan. Supaya apa? Berkat kita ini bukan hanya berhenti sampai kepada pribadi kita, tetapi berkat yang kita alami itu bisa turun sampai kepada anak-anak kita. Tuhan terus memberkati sampai ada yang berkata anak cucu tidak dibiarkan meminta-minta. Karena apa? Berkat pemeliharaan Tuhan yang tidak terputus. Kalau kita mau berpikir untuk menyenangkan Tuhan, ada berkat yang tidak pernah terputus yang akan mengalir dalam hidup kita. Ada berkat Allah yang tidak akan pernah terputus yang akan menjadi bagian kita. Keturunan kita selanjutnya akan menikmati hal itu. Belajar dari Daud. Dia belajar memikirkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Dia belajar memikirkan untuk menyenangkan Tuhan. Kita pun juga harus seperti itu. Belajar memikirkan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hati kami, pikiran kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami belajar memikirkan apa yang terbaik yang harus kami kerjakan buat Tuhan. Supaya berkat kami tidak terputus, tetapi mengalir sampai kepada anak, cucu, cicit kami. Keturunan kami dipelihara oleh Tuhan. Keturunan kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kami hidup seperti Daud. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Memuliakan Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Mau benar-benar memberikan yang terbaik bagi Engkau. Berkati semua pemirsa yang sudah nonton khotbah ini Tuhan. Bahkan yang sudah like, subscribe channel YouTube. Tuhan memberkati pelayanan kami ini. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Yesus, semua yang sudah mendengarkan khotbah ini diberkati oleh Tuhan. Berkat yang tidak pernah terputus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.